Pengolahan limbah pereaksi. Limbah pereaksi atau limbah laboratorium adalah limbah atau buangan yang berasal dari hasil aktivitas di laboratorium. Dalam hal ini khususnya adalah laboratorium kimia. Limbah ini dapat berasal dari bahan kimia sisa hasil analisis, bahan kimia yang tercecer, bahan kimia pada peralatan untuk pekerjaan laboratorium dan lain-lain. Tujuan penanganan limbah adalah untuk mengurangi resiko pemaparan limbah terhadap kuman yang menimbulkan penyakit patogen yang mungkin berada dalam limbah tersebut. Program minimisasi limbah. Minimisasi limbah adalah upaya untuk mengurangi volume, konsentrasi, toksisitas, dan tingkat bahaya limbah yang berasal dari proses produksi dengan reduksi dari sumber dan/atau pemanfaatan limbah. Program minimisasi limbah yang dapat diterapkan di laboratorium antara lain, pengelolaan bahan kimia. Pengelolaan bahan kimia dapat dilakukan mulai dari pemilihan pemasok yang tepat, penyimpanan yang tepat sesuai dengan karakteristiknya. Beberapa kriteria yang harus diperhatikan dalam memilih tempat untuk menyimpan limbah, di antaranya, seperti tempat penyimpanan dan wadah penyimpanan. Pelabelan yang benar dan jelas. Tahan air dan permanen. Labelisasi botol, wadah limbah. Semua wadah limbah kimia harus diberi label dengan warna yang mencolok. Label tersebut diberi keterangan terkait nama lengkap bahan, tunggal atau campuran, mulai penyimpanan, tanggal pembuangan, dan informasi penting lainnya. Pengecekan secara periodik di ruang penyimpanan terhadap kerusakan atau tumpahan bahan kimia. Pembuatan reagen sesuai kebutuhan dan pelabelannya. Pemilihan metode menggunakan bahan yang ramah lingkungan. Laboratorium bisa memilih metode analisa yang ramah lingkungan, misalnya, analisa chemical oksigen demat, COD, menggunakan PSOD laboratory or field COD analisis L50 yang bisa memberikan hasil pengujian tanpa menggunakan merkuri, menggunakan alat multiparameter pada analisa in situ, pH, TDS, turbidity, conductivity, DO, sehingga penggunaan bahan kimia bisa diminimalisasi. Mengganti bahan kimia untuk analisa air metode Carl Fisher dengan yang lebih aman. Penerapan metode 3R, reduce, reuse, recycle. Reduce, pengurangan pemakaian bahan kimia. Reuse sendiri berarti pemakaian kembali bahan-bahan hasil percobaan satu pada percobaan lainnya. Berikutnya, menggunakan bahan-bahan yang dapat digunakan kembali di samping mencegah limbah, juga menurunkan jumlah bahan yang diperlukan untuk memproduksi produk baru. Daripada membuang bahan-bahan seperti sisa atau produk praktikum, kita dapat memanfaatkan penggunaan bahan baha tersebut pada percobaan atau praktikum lain. Dengan demikian mengurangi konsumsi sumber daya baru. Misalnya, mencari perusahaan atau laboratorium yang bisa memanfaatkan bahan kimia, recovery solvent, recovery logam, penggunaan kembali air pendingin destilasi. Recycle daur ulang dalam kegiatan laboratorium dapat dilakukan melalui mendaur ulang sampah limbah laboratorium atau barang bekas dari lingkungan sekitar dimanfaatkan untuk kegiatan praktikum. Pengolahan limbah B3. Pengolahan limbah B3 dapat dilakukan dengan cara termal, stabilisasi, solidifikasi secara fisika, kimia, maupun biologi dengan cara teknologi bersih atau ramah lingkungan. Kegiatan penimbunan limbah B3 wajib memenuhi persyaratan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999. Penimbunan, pengolahan limbah ini bisa dilakukan oleh manajemen laboratorium sendiri, atau juga bisa minta bantuan pihak ketiga untuk diolahkan. Tentunya ini membutuhkan biaya yang cukup mahal untuk mengolahnya agar aman dibuang ke lingkungan.